Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu pelamar P3K 2023 yang mana informasi terbarunya bahwa Bapak Ibu bisa mengecek nama Bapak Ibu di pengumuman portal SSCSN atau mungkin di portal instansi yang Bapak Ibu lamar. Nah, di sini sampaikan bahwa cek nama Anda. Akhirnya, pengumuman kelulusan P3K 2023 sudah dirilis. Ini daerah yang sudah diumumkan. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini tentunya menjadi satu hal yang membuat Bapak Ibu honorer semangat dan tentunya ingin tahu apakah Bapak Ibu dinyatakan lolos ataupun tidak. Ikuti terus informasi berikut. Kelulusan P3K 2023 sudah dirilis. Bapak Ibu bisa mengecek dan simak daerah mana saja yang sudah diumumkan. Nanti pastikan Bapak Ibu apakah itu daerah Bapak Ibu atau bukan. Seperti yang tertera pada jadwal pengumuman kelulusan P3K 2023 yang dijadwalkan tanggal 6 sampai 15 Desember 2023 dan jadwal tersebut belum ada perubahan sampai sekarang. Pengumuman kelulusan P3K 2023 tentu saja sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan oleh BKN atau Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Akan tetapi, belum semua instansi yang merilis pengumuman seleksi P3K 2023. Namun satu pertanyaan Bapak Ibu, kenapa ada yang cepat pengumumannya dan ada juga yang masih menunggu? Itu oleh karena satu dan lain hal. Salah satunya yaitu seleksi kompetensi teknis tambahan. Jadi sebagaimana dijelaskan oleh Panselnas, BKN, dan Menpan RB beberapa waktu lalu, bahwa terbengkalainya pengumuman tidak serentak di tahun 2023 tahun ini, khusus untuk seleksi P3K CPNS, terutama untuk P3K, itu karena ada instansi yang melakukan tes seleksi kompetensi tambahan di beberapa instansi. Jadi tidak semua. Kemudian, tentunya yang tidak ada SKTT-nya itulah daerah atau instansi yang cepat proses pengumumannya. Dalam pernyataannya, BKN memastikan bahwa pengumuman seleksi PTKK 2023 tidak mundur atau tidak molor. Sebaliknya, BKN menyatakan bahwa pengumuman dilakukan dalam rentan waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. BKN juga mengimbau agar peserta seleksi P3K 2023 selalu melakukan pengecekan secara berkala, baik melalui laman SSCSN maupun website masing-masing instansi yang dilamar. Demikian untuk yang lainnya, ya juga dengan media sosial resmi BKN. Bapak Ibu bisa mengecek ya, apakah nantinya Bapak Ibu itu bisa lolos ataupun tidak. Dan yang terbaru, bahwa pengumuman kelulusan P3K 2023 akhirnya resmi dirilis. Pemberitahuan tersebut disampaikan BKN melalui akun Instagramnya pada Jumat 8 Desember 2023 pada malam hari. Update pengumuman hasil P3K 2023, Bapak Ibu bisa silahkan cek berkala pengumuman terkait, demikian pengumuman BKN dalam IG Story seperti dikutip pojok 1 ID. Dalam pengumumannya disampaikan bahwa sudah ada dua instansi yang merilis pengumuman hasil P3K 2023. Yang pertama yakni pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kedua adalah pemerintah Kabupaten Bungo. Jadi dua ini sudah merilis pengumumannya sehingga honorer daerahnya itu bisa tenang dan menerima kenyataan apakah dinyatakan lulus ataupun tidak. Terutama honorer, ingat bahwa honorer adalah prioritas dengan mekanisme hanya berlaku pemeringkatan saja tanpa memperhatikan nilai ambang batas atau NAB atau yang disebut dengan passing grade. Sebab passing grade untuk seleksi P3K 2023 itu hanya diperlakukan untuk CPNS dan pelamar umum untuk P3K.
Bagi pelamar honorer, itu hanya berlaku perankingan. Akan tetapi pengumuman kelulusan P3K 2023 tersebut baru diperuntukkan bagi peserta pelamar formasi P3K, tenaga kesehatan, atau P3K nakes. Jadi berdasarkan hasil penelusuran, ternyata bukan dua daerah itu saja yang merilis pengumuman kelulusan P3K 2023. Masih ada lagi yang lain, Bapak Ibu. Melainkan ada juga pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana pengumuman dalam laman BKN Tanah Laut. Untuk Tanah Laut, pengumuman kelulusan P3K Tenaga Teknis 2023 itu tertuang dalam surat nomor 800.1.2.3 garing 1176 Datar PPA garing BKP SDM garing 2023 tertanggal 8 Desember 2023. Pengumuman tersebut adalah untuk seleksi P3K Tenaga Teknis 2023 Kabupaten Tanah Laut. Dalam surat itu juga disampaikan terkait kode-kode pada kolom keterangan dalam hasil pengolahan nilai. Berikut rinciannya. Kode P adalah peserta memenuhi nilai ambang batas. Kode PR2 adalah peserta non-ASN pada jenis kebutuhan khusus. Kode L adalah peserta yang lulus. Kode L datar 2 adalah peserta yang lulus berdasarkan nilai ambang batas dan atau peringkat terbaik dalam jabatan, pendidikan, dan jenis kebutuhan yang sama setelah perpindahan formasi dari lokasi formasi yang berbeda. Kemudian kode TL adalah peserta tidak lulus. Kode TH adalah peserta tidak hadir. Kode A adalah peserta P3K tenis yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan jabatan yang dilamar dan mendapatkan nilai tambahan paling tinggi 25%. Jadi 25% itu dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Selanjutnya, peserta seleksi P3K 2023 yang dinyatakan lulus diminta melakukan pengisian DRH dan kelengkapan dokumen melalui laman SSCSN bkn.go.id pada tanggal 16 Desember 2023 sampai 14 Januari 2023. Jadi ada sekitar 1 bulan Bapak Ibu ya prosesnya. Berikut ini rincian dokumen yang harus diunggah melalui laman SSCSN. Pertama, pas foto terbaru menggunakan atasan kemeja warna putih polos dengan latar belakang warna merah. Wanita yang berkerudung menggunakan kerudung warna hitam, ini pun hitam polos, dan yang tidak berkerudung, rambut tidak menutupi telinga, merupakan hasil foto studio, bukan hasil aplikasi editing. Yang kedua, ijazah asli yang digunakan untuk melamar pada P3K jabatan fungsional. Jadi tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut, ya, tahun anggaran 2023 bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, ijazah yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, kemudian Riset dan Teknologi. Kemudian transkrip nilai yang digunakan untuk melamar P3K jabatan fungsional tenaga teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanah Laut tahun anggaran 2023-2024. Jadi ini khusus untuk 2023 Bapak Ibu ya. Jadi bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri telah memperoleh surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif dari Kementerian Pendidikan. Demikian informasinya. Tentunya ini adalah satu hal yang dinanti-nantikan oleh Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan surat keputusan hasil konversi nilai indeks prestasi kumulatif dari Kementerian Pendidikan, Kemudian Riset dan Teknologi, itu adalah untuk para pelamar yang lulusan dari luar negeri. Yang keempat, hasil cetak atau print out DRH dari laman SSCSN bkn.go.id. Kemudian, ada waktunya Bapak Ibu ya. Hal ini juga diajak di sini disampaikan bahwa yang pada bagaimana bagian nama, tempat lahir, dan tanggal lahir ditulis dengan sendiri
ditulis tangan sendiri menggunakan huruf kapital atau huruf balok, huruf besar dengan tinta hitam, telah ditandatangani sendiri oleh pelamar peserta dan dibubuhi e-materai 10.000 tertanggal antara tanggal 16 Desember sampai 23 sampai 16 tertanggal antara tanggal 16 Desember 2023 sampai 14 Januari 2024. Itu sampai ada kurang lebih 1 bulan. Kemudian surat pernyataan 5 poin yang telah ditandatangani sendiri oleh peserta dan dibubuhi e-materai 10.000. Yang keenam, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang diterbitkan minimal setingkat kepolisian resort atau Polres. Keterangan keperluan adalah persyaratan untuk diangkat menjadi P3K. Yang ketujuh, surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus pegawai negeri sipil atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah. Keterangan keperluan adalah persyaratan untuk diangkat menjadi P3K. Yang kedelapan, surat keterangan tidak mengonsumsi atau menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, dan seterusnya, alias narkoba, artinya bebas narkoba, nabja, dan seterusnya. Itu poin ke-8. Yang ke-9, dipindai atau scan melalui mesin scanner, bukan aplikasi scan HP, dari dokumen asli dengan tidak terpotong, tidak miring, dan harus terbaca dengan jelas. Karena itu, redaksi Pojok 1 ID menyarankan kepada peserta pelamar seleksi P3K 2023 agar melakukan pengecekan secara berkala, baik melalui laman SCSN, media sosial resmi BKN, atau website instansi yang dilamar. Itulah informasinya, semoga bermanfaat. Silakan dicek Bapak Ibu. Rutin cek informasi pengumumannya, karena satu daerah dan daerah lainnya itu tidak serentak. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.